Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menggapai ridhonya. Jadi dengan amal-amalan saleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan berangkat dari doa yang ikhlas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun amal kesalehan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya amalan kita dan memperberat timbangan amalan kebaikan kita serta menghapus dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita di surganya kelak. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran dia hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan hati agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu setia terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai kabarnya, mengikuti petunjuknya, serta menghindari setiap apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada salah satu hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman, yang mana hadis tersebut wajib bagi kita untuk benar-benar memahaminya, mengambil faedah daripada hadis tersebut, serta mempercayainya serta mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada hadis tersebut. Yang mana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabat pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengetahui tentang fitnah, sahabat yang mengetahui tentang kondisi akhir zaman, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman kepada sahabat tersebut, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Suatu ketika beliau menceritakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu washrus saubi." Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Yadrusul Islam kama yadrusu washrus saubi." Bahasanya di akhir zaman kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam akan usang, Islam akan hilang, seperti bagaimana lunturnya pewarna-pewarna atau hiasan-hiasan yang terdapat di dalam baju. Yang mana Islam akan hilang setapak demi setapak. Didukung dengan hadis lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la tunqadunna 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Bahasanya Islam akan hilang sejengkal demi sejengkal, seutas demi seutas, hatta la yudra masiyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Rasulullah SAW menceritakan sampai hilangnya Islam tersebut, sehingga umatnya, yaitu umat Islam, la yudra masalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Sampai umat Islam, kata Rasulullah SAW, saking hilangnya dan saking dekatnya tanda hari kiamat, sampai tidak mengetahui apa itu salat, apa itu puasa, apa itu menyembelih dan bagaimananya, dan apa itu sedekah dan seperti apa sedekah yang benar. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fil lailah
wala tabqa fil ardi minhu ayah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu saat kelak, itu menjelangnya datang hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailah. Akan Allah Subhanahu wa taala cabut, akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan Al-Qur'an dari muka bumi dalam sekejap malam. Wala tabqa fil ardi minhu ayah. Dan tidak ada sisa di muka bumi ini satu ayat pun dari Al-Qur'anul Karim ini. Wa tabqa tawaifun minan nasi asy-syaikhul kabir wal ajuz. Sampai tersisa di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, yaitu sekelompok dari kakek-kakek dan nenek-nenek, fayaqul, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah fanaquluha. Sampai-sampai orang tua tersebut, orang yang sudah rapuh, orang yang sudah sepuh, mereka mengatakan, dahulu nenek moyang kami, orang tua kami menyisakan kepada kami kalimat la ilaha illallah, lalu kami mengatakannya. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah diantara tanda-tanda akhir zaman atau fenomena akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawbi, yaitu akan hilangnya agama Islam, akan hilangnya ajaran ilmu Islam, akan hilangnya amalan-amalan yang ada kandungannya di dalam Islam, yang terkandung di dalam agama Islam ini, kama yadrusu wasyu thawbi, sebagaimana lunturnya baju-baju kita. Hatta la yudra ma salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah, sampai-sampai tidak mengetahui umatnya ini, yaitu umat Islam tidak mengetahui apa itu salat, apa itu puasa, apa itu menyembelih, berkorban, apa itu sedekah. Wa hadza waqi'ul yaum. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut? Maka para ulama berbicara dan membicarakan tentang faedah hadis ini. Faedah yang pertama bisa kita ambil dari hadis ini adalah, dan ini adalah sebuah prinsip yang harus kita tekankan, yang harus kita tanamkan ke dalam dada-dada kita dan hati-hati kita, bahwasanya sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiquhu, bahwasanya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun juga wajib membenarkannya. Dan pada hakikatnya kita pun melihat tentang kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini juga. Lihatlah kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lunturnya agama Islam, akan terjadinya kemunduran agama Islam ini disebabkan oleh pemeluknya, yang mana pemeluknya ataupun umat Islam ini semakin hari semakin jauh dari agama Islam dan semakin dijauhkan daripada Islam. Dan ajaran Islam ini akan semakin luntur, semakin hilang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan tentang bagaimana kengerian di akhir zaman, kengerian hari kiamat. Rasulullah SAW sampai mengatakan, la taqumus sa'ah, bahwasanya tidak akan tegak di hari kiamat sampai orang-orang di muka bumi ini tidak mengucapkan Allah, Allah, sampai tidak mengetahui Allah. Tapi apakah ketidakpengetahuan mereka tentang Allah sekejap? Tidak. Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana prosesnya.
Di antara prosesnya adalah hilangnya Islam ini seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Yang pertama kali yang dicabut adalah tentang sholat. Yang pertama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekhusyuan di dalam sholat. Lihatlah Rasulullah SAW sampai mengatakan, hatta la yudra ma shalah, sehingga pemeluk agama Islam ini tidak mengetahui tentang sholat. Dan hadal waqi', dan ini terjadi pada hari ini. Sebagian orang yang mengaku beragama Islam tidak menegakkan sholat. Orang yang mengaku agamanya Islam yang menegakkan sholat tidak ngerti tentang apa itu rukun sholat, tidak mengerti apa itu sunnah-sunnah sholat, tidak mengerti apa itu akhtaul musallin, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita menegakkan sholat. Lihatlah ancaman keras dari Rasulullah SAW yang mana beliau pernah mengatakan, wa innar rajula la yusallina sittina aman wa lam tuqbalu lahum shalah. Dan seseorang, kata Rasulullah SAW, akan ada di antara umatku yang mana dia sholat selama 60 tahun. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan akan ada di antara umatku sholat 60 tahun. Walam tuqbalu lahum shalah, tapi satu pun rakaat di dalam salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubbahu wa yatimur ruku' wa la yatimus sujud wa yatimus sujud wa la yatimur ruku'. Disebabkan karena lalainya mereka terhadap bagaimana cara ruku' yang benar, disebabkan lalainya mereka bagaimana cara sujud yang benar. Padahal Rasulullah SAW tegas di dalam masalah bab solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kalian bagaimana tata caraku solat. Apakah aku melafadzkan niat sebelum solat? Apakah aku melakukan ritual-ritual yang mana aku tidak ajarkan kemudian kalian ajarkan, kalian kerjakan? Lihatlah bagaimana tata caraku sujud, lihatlah bagaimana tata caraku ruku. Rasulullah SAW telah menjelaskan semuanya, dan sebagian besar kaum muslimin buta akan hal ini dan lalai akan hal ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras, fawailul lil musallin, yaitu celakalah bagi orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai daripada salatnya. Lalai bagaimana rukuk yang benar, lalai bagaimana menegakkan solat, bagaimana tata cara berpakaian hatta di dalam masalah solat. Rasulullah SAW tegas, la yaqbalullahu solata rajulin musbilin, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu solat, satu rakaat solat pun orang yang menegakkan solat dalam kondisi musbil. Hatta la yudrama solah wala siyam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan sehingga umatku tidak mengetahui bagaimana cara puasa yang benar. Lihatlah bagaimana fenomena kaum muslimin hari ini. Ketika mereka menegakkan puasa, hatta puasa Ramadan, kaum muslimin sebagian besar, bahkan kebanyakan yang kita katakan, tidak tahu tata cara bagaimana puasa yang benar. Pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita melafadzkan niat di malam hari? Tidak. Bagaimana tata cara buka yang benar? Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan hatta la yudrama siyam, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui bagaimana cara puasa yang benar. Niatnya sudah benar, tata caranya yang salah. Hatta la yudrama siyam, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin wa laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang mengerjakan puasa, akan tetapi yang ia dapat hanyalah kelaparan dan dahaga saja, dan tidak diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nusuk, dan menyembelih. Bagaimana menyembelihnya Rasulullah SAW? Rasulullah ajarkan. Di antara kita melihat kemarin ketika kita menyembelih binatang kurban, sebagian kaum muslimin juga salah di dalam melaksanakannya. Rasulullah SAW di antara salah satu contoh kecil
Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW masalah kurban, Rasulullah mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Tajamkan peso kalian, beri rasa gembira, beri rasa senang terhadap binatang kurban yang akan kalian sembelih, dan jangan perlihatkan binatang kurban yang disembelih kepada teman-temannya. Wala sedekah, dan tidak pula juga umatku ini mengerti sedekah. Bagaimana sedekah yang benar? Bagaimana zakat yang benar? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengancam bagi orang yang bersedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menghina orang yang kau berikan sedekah. Betapa banyak kaum muslimin yang mengatakan akan hal ini, yang mengerjakan akan hal ini. Ketika dia bersedekah, dia menyebut-nyebut sedekahnya, padahal menyebut-nyebut sedekah itu mampu membatalkan sedekah dia. Inilah fenomena akhir zaman, yang mana Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita, hatta la yudrama siyam wala salah wala nusuk wala sedekah wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla minhu lailah atau fi lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nanti di akhir zaman Al-Qur'an dalam sekejap malam, wala tabqa fil ardi minhu ayah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu ayat pun di muka bumi ini. Dan fenomena ini para jamaah azani Allah wa ikum jami'an sudah terjadi, atau bahkan sekarang sedang terjadi. Bahkan semakin hari semakin akan terjadi, yaitu apa? Diangkatnya Al-Quran dari dada-dada kaum muslimin. Sedikit demi sedikit kaum muslimin melalaikan tentang Al-Quran. Coba dihitung di antara kita, berapa ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, di dalam keseharian kita. Al-Quran hanya kita jadikan sebuah identitas. Kalau saya muslim, saya punya Al-Quran. Tetapi sayang, jauhnya lisan dia daripada Al-Quran, bahkan jauhnya hati dia dari Al-Quran. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah azani Allah wa ikum jami'an. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tabqa fil ardi minan nasi tawaifun minan nasi syekhul ajuz wal kabir. Kemudian ketika semuanya tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari salat, dari bagaimana menyembelih, dari sedekah dan lain sebagainya, pokok-pokok ajaran Islam dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terakhir kali yang sisa di muka bumi ini adalah orang tua renta, kakek-kakek dan nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Yang mana mereka mengatakan, adrakana aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah. Dulu nenek-nenek moyang kami mengajarkan kepada kita dan kami menjumpainya, mendapatkannya dari mereka, yaitu satu kalimat saja, la ilaha illallah, fanaquluha, dan kami mengatakannya. Para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, hadis ini menunjukkan bahasanya mirisnya tentang kehidupan, yaitu akhir zaman, sehingga ajaran-ajaran Islam semakin hari semakin hilang. Ketika ajaran Islam semakin hari semakin hilang, maka bisa dipastikan bahwasanya manusia pun juga sama, semakin hari semakin jauh daripada kebenaran. Sehingga yang tersisa adalah kalimat, hanya sekedar kalimat la ilaha illallah.
Dan semuanya menyatakan hal ini. Semua orang mengatakan la ilaha illallah. Orang Islam semuanya mengatakan la ilaha illallah. Lihatlah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, alladzina yaquluna la ilaha illallah katsir walakinnal istiqomatu qalil. Katakanlah bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah banyak, akan tetapi yang mengerjakan konsekuensi daripada la ilaha illallah sangatlah sedikit. Dan kita perhatikan dan kita rasakan dan bahkan kita nyatakan, orang yang mengatakan la ilaha illallah semakin hari semakin banyak, akan tetapi yang mengerjakan konsekuensi daripada la ilaha illallah semakin sedikit. Maka kuncinya para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, ikutilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqat'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah kalian beramal ketika ada kesempatan. Ketika ada kesempatan beramal soleh, bersegeralah. Karena akan datang suatu zaman yang mana kaum muslimin, bahkan umat manusia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kufur, mana yang taat, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang syirik, mana yang tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk umat-umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak amal soleh, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.